Surah itu apa? Gambar. Dalam bahasa kita coba lihat. Kalau bilang anak-anak gambar lah, diambilnya kuas. Oh ini salah ini bukan gambar, ini melukis. Diambilnya kamera. Oh salah ini memoto, bukan menggambar. Ya kan? Itu bahasa kita, nggak bisa jadikan dalil. Ini yang jadikan dalil oleh sebagian orang kalau pakai foto itu nggak gambar. Itu ngasih tahu anak-anak nggak apa-apa. Tapi kalau bicara dengan kata surah, kita bicara surah. Nah, ini perkataannya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, mau pakai kuas, mau pakai pena, mau pakai jempol, namanya surah. Surah itu adalah penggambaran bentuk sesuatu, itu namanya surah. Walaupun nggak pakai pena. Ini apa itu surah? Surah adalah gambaran makhluk, itu surah. Ya, beda gambaran dengan gambar, beda. Gambaran mau bikin pena atau gambaran juga, ya. Coba bikin gambaran seorang makhluk, bisa untuk bikin pakai pena, bisa untuk pakai spidol, bisa untuk pakai cat semprot. Dipahami ini? Itu bahasa, dan itu itu bahasa kita, ya kan? Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia apa? Picture kan? Sama juga kan? Bahasa Indonesia juga. Ini kebalik dengan bahasa Indonesia. Ini yang heran kita satu. Seolah-olah hukum yang berlaku di Indonesia tentang di sini berbeda dengan negeri-negeri lain di dunia yang sama dengan kita. Dari sisi sini untuk melihat. Sisi pendalilan tidak pas kalau orang membedakan. Oh yang pakai kamera diambil, ditangkap pakai kamera bukan gambar, salah. Itu bahasa siapa? Bahasa kita mungkin. Bahasa Al-Quran, bahasa negeri lain tidak ada. Mereka sama. Gambar juga. Yang satu, yang kedua. Ya, enggak Pak, karena kita singgung surah ini, kita nanti antum akan bertanya juga masalah ini. Kemarin ada juga bertanya masalah dai-dai yang di TV itu. Terserah, walaupun ada misalnya anggap di situ ada ulama berpendapat seperti itu, misalnya seperti Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Taala, beliau berpendapat untuk 5 salat dakwah, enggak apa-apa. Hanya saja sebagaimana kita sebutkan kemarin, ulama ini berpendapat, ulama ini pun berpendapat. Tidak seluruh pendapat ulama pun yang sependapat dengan Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Taala. Yang jelas apa? Kita tidak terjebak dengan pendapat ini, pendapat itu. Hakikatnya sekarang kita bicarakan. Tapi sebelum masuk ke pendapat Syekh Shalih Fauzan, kenapa Syekh Utsaimin dulu beliau membolehkan kamera yang dibolehkan Syekh Utsaimin dulu kamera Polaroid, datang fatwanya. Adapun yang pakai klise, Syekh Utsaimin tidak apa. Itu dulu Syekh Utsaimin. Kemudian dinukilkan juga dari salah seorang murid Syekh Utsaimin yang membuat biografi Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin pernah melakukan muhadharah. Kemudian kamera video udah banyak. Syekh Utsaimin bilang tundukkan, karena enggak ridho. Karena siapa yang melakukannya, fa ana khasimu yaumil qiyamah. Maka saya akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Ada yang menuliskan seperti ini Syekh Utsaimin, ada juga yang menuliskan lain. Terlepas beliau alim dan beliau juga manusia. Nah itu kita bicara. Dan tidak tepat misalnya kalau orang menggunakan sekarang pendapat Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan itu berpendapat apa? Video boleh kata orang. Syekh Shalih Fauzan pakai video. Gambar enggak boleh. Kenapa? Video beda dengan gambar. Itu katanya, itu satu dulu kita bahas. Dia mengatakan video beda dengan gambar. Coba pelajari lagi ilmu tentang adanya video itu. Bagaimana suatu video itu bisa terbentuk. Video itu kan kumpulan gambar. Nah, kalau antum dulu tahu, masih kecil mungkin tahu. Tengok kok bisa patah-patah dah. Kalau cermin mana bisa patah-patah? Cermin apa yang patah-patah? Kami ini zaman cermin itu video atau misalnya video zaman now video. Kenapa bisa patah-patah? Karena kecepatan pengambilan gambar itu lebih dari sekian detik satu gambar. Beberapa detik satu gambar, beberapa detik satu gambar, beberapa detik satu gambar. Digabung yang patah-patah. Difahami ini? Karena kecepatan pengambilan gambar dulu. Nanti digabung baru dia bergerak. Kalau sekarang pengambilan gambar itu lebih cepat dari detik. Satu detik berapa gambar? Sehingga kalau digabung gambarnya jadi lebih cepat. Jadi kalau satu gambar nggak boleh karena ini surah. Kalau banyak gambar boleh karena itu video. Difahami ini? Masuk logika ini? Satu gambar nggak boleh, tapi banyak gambar boleh. Di sini anda nggak paham logikanya di mana. Tolong masukkan ke sini, caranya gimana? Satu gambar dibilangnya nggak boleh nih, karena ini surah. Kalau banyak gambar, nggak surah, tapi video. Dipahami ini? Kesimpulannya, video itu adalah kumpulan gambar. Kalau antum mengatakan mengambil foto itu haram, maka mengambil video kumpulan keharaman. Kalau enggak, tarik ini. Lihatlah, adakah pendapat Syekh Shalih Fauzan yang membolehkan ambil gambar? Tidak ada, kecuali darurat.
Dalam pendapat saya sendiri, adakah boleh mengambil gambar-gambar itu? Tidak, kecuali darurah. Tidak ada kecuali darurah. Ya, sekarang belasan video boleh. Kenapa? Syekh Fauzan membolehkan. Yang dibolehkan Syekh Fauzan itu pun live. Dengan asumsi Syekh Fauzan beranggapan kalau live itu dia tidak tersimpan. Ada hilang itu, ada hilang. Padahal kenyataan tetap tersimpan. Kan ada live sejatinya. Yang live betul-betulan itu kan ada. Kalau live itu nggak ada jedanya, itu baru live. Mesti tetap ada. Allah berikan Syekh Fauzan alim walau ijtihad. Beliau ada ijtihad. Tapi dengan berdalil Syekh Fauzan itu, Anda melihat kebanyakan orang yang bermudah-mudah dalam masalah itu, mereka bermudah-mudah dalam masalah selfie. Jadilah mereka jamaah selfie. Aku salafi tapi jamaah selfie. Siapa salaf yang diikuti? Nggak ada salafnya. Ada Syekh Fauzan yang kerja Syekh Fauzan? Datang ke masjid. Sekali aja Syekh Fauzan selfie. Nggak tahu kita dalil mana yang dia ikuti, nggak tahu kita ulama siapa yang dia ikuti. Allah alam ada ulama salafi yang kerjanya selfie, memberikan selfie. Allah alam atau sejauh ini tidak tahu. Seandainya ada pun, ya balik lagi ke sini pembahasan lagi. Ya kita dudukkan karena ada juga yang ingkari. Kalau ulama berdiri ya tengok mana yang lebih dekat kepada pendalilan itu kita pegang, tanpa kita merendahkan kedudukan si ulama tadi. Tapi orang-orang yang mencari keringanan di balik pendapat ulama ini dipertanyakan, karena diantara salah mengatakan man tataba rukhas tazandaq, barang siapa yang kerjanya mencari-cari rukhsah bisa tazandaq, bisa jadi zindik. Hati-hati. Bahkan seandainya seseorang dia muqallid betul, awam betul, kemudian karena keawamannya, karena ketidakmampuannya untuk mengetahui suatu perkara syar'i, dia mentaklid semisal Imam Ahmad misalnya, atau semisal Imam Syafi'i. Contoh, kemampuan anak di bawah rata-rata. Antum ajak anak pikir itu ini tidak pandai anak ikut Imam Syafi'i aja, anggap itu. Anggap seperti ini. Kalau orang seperti ini ternyata dalam satu perkara tiba-tiba diambil aja pendapat Imam Ahmad karena cocok sama dia, tanpa dalil. Nanti diambilnya pendapat Imam Malik tanpa dalil. Orang ini pun difina ini dipertanyakan ini. Apa alasan dia berani pendapat dari pendapat Imam Syafi'i ke pendapat Imam Ahmad tanpa dalil? Enggak ada kecuali satu. Apa? Kalau enggak dalil lawannya apa? Hawa nafsu. Ya, enggak boleh dia berpindah dari satu pendapat ke pendapat lain tanpa dalil. Itu pun ingkari. Itu udah separah-parah taklid. Apalagi ketika yang dihadapkan kepada dia itu dalil. Kemudian dia mencari-cari pendapat di tengah rukhsah keringanan-keringanan. Ini yang diingkari sebenarnya. Kalau masalah TV gambar ini, itu salah satu kasus sebenarnya. Kasus-kasus yang lain banyak. Tapi antum akan menjumpai ini apa ya? Mencari rukhsah dari salah satu pendapat ulama.